Coba perhatikan gambar ini. Adakah yang salah? Tentu sebagian besar dari kita menganggap sebagai pemandangan yang lumrah, karena dapat dengan mudah kita jumpai sehari-hari. Tidak ada yang spesial dari gambar ini, namun perhatikanlah secara seksama. Berdoakah mereka sebelum makan jajanan itu? Ya, sebagian dari kita hanya berdoa ketika akan makan nasi saja. Padahal, setiap akan dan selesai melaksanakan kegiatan yang baik, hendaknya harus berdoa, termasuk makan jajanan. Selain dari sisi religi, dari sisi etika pun juga tidak baik. Sebaiknya, jangan dibiasakan ketika mereka sebelum dan sesudah makan tidak diawali dengan doa sesuai dengan keyakinannya. Bisa dibandingkan dengan gambar berikut ini. Anak yang selalu berdoa sebelum makan meski hanya makan jajanan. Inilah yang seharusnya selalu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, untuk selalu berdoa ketika akan memulai dan mengakhiri kegiatan yang baik. Selain itu, coba perhatikan makanan atau jajanan yang dikonsumsi anak-anak itu terjamin dari segi kesehatannya. Seharusnya, makanan yang dibuat berasal dari bahan yang berkualitas sehingga terhindar dari bahan makanan berpengawet, berpewarna, berperasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak memang seharusnya berkualitas sehingga asupan gizi dan kesehatannya dapat terjamin. Makanan yang sehat dan bergizi tidak harus selalu mahal. Bahkan, dengan bahan-bahan makanan yang murah dari sekitar kita, dapat diperoleh bahan makanan yang berkualitas. Hal ini harus menjadi perhatian orang tua untuk selalu memberikan yang terbaik untuk si anak. Guru juga berperan besar untuk selalu mengarahkan dan memberi contoh yang baik kepada anak didiknya. Selain mengajarkan untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keyakinannya, yang harus selalu ditanamkan kepada anak-anak adalah berbuat baik terhadap sesama makhluk Tuhan. Tentu, gambar ini bukan contoh yang baik. Meski hanya binatang, itu juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang harus disayangi dan diperhatikan. Ayla sama Ais kenapa? Kucingnya makan. Guru harus bisa mengidentifikasi kesulitan peserta didik usia PAUD dalam bidang pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Lantas, bisa mengatasi permasalahan tersebut. Berikanlah pengertian kepada anak-anak bahwa menyayangi binatang ciptaan Tuhan itu sama nilainya dengan menyayangi diri sendiri. Tuhan akan mencatatnya sebagai amal ibadah yang berpahala besar. Memang itu tadi hanya sekilas contoh pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Masih banyak contoh lain yang bisa rekan-rekan guru kembangkan. Yang utama adalah harus jeli dalam mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik dan Anda harus cermat dalam memberi solusinya. Agar memudahkan kinerja, serta menjadi catatan penting untuk Anda laporkan ke orang tua siswa, juga perlu dicatat dalam catatan harian, mingguan, bulanan, laporan triwulan, dan rapot semester. Ini jelas akan memudahkan pekerjaan Anda agar lebih terstruktur dan tertata rapi. Sering terjadi kan pemandangan tadi?
Sebagai guru yang baik, harus segera memberi solusi ketika terjadi permasalahan atau kesulitan yang dihadapi peserta didik. Tanamkan kepada mereka untuk selalu dapat bekerja sama dengan teman. Sebagai contoh kecil, bisa dibandingkan anak yang tidak bekerja sama dengan baik, tentu hasil pekerjaannya tidak maksimal. Sementara mereka yang bekerja sama dengan baik, tentu hasil pekerjaannya juga lebih maksimal. Ini sudah jadi, punya temanmu yang bagus ini seperti ini. Ya. Satu contoh kecil lagi dalam pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian yang harus menjadi perhatian adalah anak yang tidak mau berbaur dengan teman-temannya. Permasalahan anak yang tidak mau bermain dengan teman ini penyebabnya bisa bermacam-macam. Guru harus berhati-hati dan cermat mengidentifikasi kesulitan peserta didik pada bidang pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian ini. Guru harus cermat pula dalam memberikan solusinya. Jangan sampai salah menangani anak yang memiliki keistimewaan ini. Jangan memaksa anak untuk bergabung dengan teman-temannya, apalagi sampai memarahinya. Beberapa faktor penyebab anak menyendiri dan tidak mau bermain dengan teman antara lain: pertama, anak yang memang berpembawaan lambat atau bahkan sulit beradaptasi. Kedua, faktor lainnya adalah anak yang memang bertipe pengamat observer. Dia akan lama mengamati lingkungannya. Mungkin kondisi seperti ini bisa berlangsung berbulan-bulan. Ketika merasa sudah nyaman, dia baru mau membaur dengan teman dan lingkungannya. Ketiga, faktor sifat asli sebagai anak introvert juga harus menjadi perhatian dari guru. Dan keempat adalah masalah psikis anak, misalnya pernah menjadi korban kekerasan dari temannya. Beberapa faktor itu harus dicari dengan cermat penyebabnya, serta dicarikan jalan keluar yang tepat pula. Salah satunya, guru harus selalu berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana sifat asli si anak? Bagaimana kebiasaan sehari-harinya di rumah? Bagaimana lingkungan di tempat tinggalnya? Bagaimana pola pergaulan dengan saudara dan tetangga? Guru juga harus mengamati pola pergaulan anak dengan teman di sekolahnya. Jangan lupa ya rekan-rekan, hasil pengamatan dan identifikasi pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian itu Anda masukkan ke dalam catatan harian, mingguan, bulanan, laporan triwulan, dan raport semester. Banyak terjadi dan lumrah jika anak PAUD kesulitan membedakan waktu, khususnya jika mereka melihat jam. Mereka akan kesulitan ketika menunjukkan satuan menitnya. Wajar saja, karena untuk melihat atau membaca menit harus mengalihkan angka yang tertera di jam dengan 5. Kesulitan ini pun masih dialami anak-anak SD. Tentu dengan bimbingan dan penjelasan orang tua dan guru, anak akan bisa melihat atau membaca jam dengan mudah. Salah satu caranya bisa dengan memberikan sebutan pada angka tertentu. Misalnya, jarum panjang pada angka 1 disebut 5 menit. Bertambah 1 angka
berarti bertambah 5 menit. Angka 2 disebut 10 menit. Dengan ketelatenan dan kesabaran Anda, anak akan cepat dan mudah memahami jam, terutama jarum panjang yang menunjukkan menitnya. Kini, anak Anda sudah pandai melihat jam, kan? Selain mengenal jam, anak juga perlu dikenalkan kondisi dan kejadian alam tertentu. Misalnya, mengenalkan terjadinya hujan. Jelaskanlah proses terjadinya hujan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami anak-anak. Itu namanya hujan, Kay. Jadi asalnya itu dari laut airnya menguap jadi awan yang besar, habis itu turun jadi hujan. Proses terjadinya hujan, mula-mula air laut terkena panas terik matahari. Panas tadi menyebabkan air menguap. Uap air naik ke angkasa dan terbentuklah awan. Lama-lama awan hujan berkumpul semakin tebal. Maka terbentuklah titik-titik air. Jatuhlah titik-titik air tadi menjadi hujan. Nah, kini anak Anda sudah paham kan tentang terjadinya hujan? Rekan guru, agar tak lupa dan identifikasi pengembangan pengetahuan umum dan sains itu, Anda masukkan ke dalam catatan harian, mingguan, bulanan, laporan triwulan, dan raport semester.